Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian fikih dari kitab Al-Wajid. Masih melanjutkan tentang kitab Al-Wudu. Sekarang memasuki bab ma yajibu lahu al-wudu atau ma yuhramu 'ala al-muhdits. Apa yang mewajibkan baginya untuk berwudu, atau dalam bahasa lain apa yang diharamkan bagi mereka yang berhadas. Yang pertama adalah salat, dan ini tidak ada khilaf. Wajib baginya berwudu ketika akan melakukan salat. Dikaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian hendak salat, maka faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian ila akhir ayat. Sampai akhir ayat yang menjelaskan tentang wudu. ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. Berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima salat tanpa bersuci. Ini yang wajib baginya berwudu, yaitu salat. Yang kedua adalah at-tawaf bil bait. Tawaf bil Baitul Haram apapun bentuk tawafnya, tawaf haji atau tawaf umrah ataupun tawaf sunnah. Dikatakan sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun illa anna Allah ahalla bihi al-kalam. Sesungguhnya tawaf ini di Baitul Haram adalah salat. Sesungguhnya tawaf di bait itu adalah salat. Ya, memang masuk Masjidil Haram ini disyariatkan tawaf, bukan salat tahiyatul masjid. Jadi yang disyaratkan adalah tawaf qudum. Maka itu disini tawaf bil baiti salatun, kecuali bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan di dalam tawaf itu berbicara. Boleh berbicara ketika tawaf, namun berbicaranya ya, bukan untuk hal-hal yang bermaksiat. Bisa dia berzikir, bisa dia membaca Al-Quran dengan hafalannya, bisa dia dengan berdoa, atau berbicara tentang kebaikan dengan temannya. Ya tentunya khusyuk itu lebih diutamakan untuk tawaf. Di sini khilaf di antara para ulama tentang tawaf. Yang mana tawaf ini adalah 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad, lurusnya Hajar Aswad, selesai pun di Hajar Aswad. Nah, di sini letak khilaf, seandainya
pada putaran kedua, putaran ketiga, atau di tengah-tengah putaran dia batal wudunya, apakah dilanjutkan atau berhenti untuk berwudu dahulu? Ya, sebagian ulama terakhir itu dilanjutkan saja. Namun yang kita berpendapat untuk yang lebih hati-hati bahwa berhenti berwudu lalu mengulangi dari awal putaran. Ya. Sebab di sini at-tawafu bil baiti salatun. Kecuali ada istisna di situ, hanya itu persoalannya. Boleh berbicara. Jadi kalau kami batal di putaran keempat kelima, maka tawaf itu batal seluruhnya. Maka dia harus mengulang dari awal. Ya. Ini pendapat yang kita anggap lebih hati-hati. Dan maka itu ketika tawaf tetap dijaga, wudunya dijaga. Nah, berikutnya ma yustahabbu lahu al-wudu. Apa yang disunahkan baginya untuk berwudu? Jadi perbuatan di bawah ini disunahkan bagi pelakunya untuk berwudu. Pertama adalah zikrullah azza wa jalla. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana zikir lisan ataupun majelis ta'lim, majelis zikir ini disunahkan baginya berwudu. Di sini di hadis Al-Muhajir bin Qunfud annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Dia ucap salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi sedang berwudu. Falam yurd alaihi hatta tawadda. Nabi tidak menjawab salamnya hingga beliau selesai berwudu. Baru selesai itu farudda alaihi wa qala, selesai wudu beliau menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, innahu lam ya'ni an arudda alaihi illa an karihtu an adkurallah illa ala taharah. Sesungguhnya tidak ada yang mencegahku untuk menjawab salammu kecuali aku tidak suka aku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Jadi memang lebih bagus kalau kita ingin menjaga wudu senantiasa, batal dosa wudu lagi, batal wudu lagi. Kalau memang itu tidak memberatkan, ya dengan harapan kita nanti mati dalam keadaan suci, ya, punya wudu. Kemudian di dalam menyebut nama Allah yang senantiasa seorang ahli sunnah ini senantiasa berpikir di setiap waktunya. Apalagi ahli ilmi, talabul ilm, ini setiap waktunya, ruang waktunya dia berguna untuk memikirkan agama ini. Untuk bagaimana cara berdakwah yang benar, bagaimana memahami agama ini. Rasa-rasanya seorang ahli sunnah ini dia senantiasa sehari semalam dia memikirkan Rasulullah. Seperti yang kita tahu dari ciri ahli sunnah yang kita bacakan dahulu. Seorang ciri ahli sunnah itu meskipun isimnya tidak bersama Nabi SAW, walakin anfasahu sahibu, tapi jiwa-jiwanya ini bersama Rasulullah SAW. Senantiasa ingat beliau dari pagi sampai pagi lagi. Nah, tentunya penuh dengan zikir, mengingat Nabi, menyebut nama Allah dan sebagainya, membaca buku, mencari ilmu. Ini memang disunahkan baginya punya wudu. Sebab Nabi SAW tidak suka, inni karihtu an azkurallah illa ala taharah. Nah, ثانيا ما يستحب له الوضوء يعني النوم. Apa yang disunahkan baginya berwudu ini tidur.
لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Ya, kata Nabi SAW, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah seperti wuduknya salat. Thumma taji' ala shiqqil ayman. Kemudian berbaringlah di lambung sebelah kanan. Jadi berbaring di atas lambung sebelah kanan. Kemudian setelah itu berdoa. Apa doanya itu? Bismillah. Allahumma amutu. Doanya anak kecil itu. Untuk anak SD, untuk anak turun. Tapi tidak apa-apa, itu sunnah. Namun ini diajari oleh Nabi SAW. Doa yang agak panjang khusus orang dewasa. Ya. Ini lafaznya. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa qawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini. Kalau membaca itu, setelah baca itu tidur. Fa in mutta min lailatik, seandainya engkau mati pada malam itu, engkau diwafatkan pada malam itu, fa anta 'alal fitrah. Masyaallah. Engkau meninggal dalam keadaan fitrah. Waj'alhunna akhira ma tatakallam bihi. Jadikan kalimat itu akhir dari ucapan kita. Nas'alullah an-dzalik. Allahu yusirni dzalik. Diapalkan ya. Allahumma aslamtu nafsi. Ya Allah, aku serahkan jiwaku ini kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan perkaraku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, aku sandarkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, sangat berharap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik, tidak ada tempat berlindung dan tempat lari darimu kecuali hanya kepadamu. Allahumma amantu, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman di kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Masyaallah. Ini usahakan akhir doa yang kita baca ini baru tidur. Seandainya mati, tenang, ya. Seandainya mati, kita itu bangun-bangun ternyata dibangunkan dua orang Iblis. Ya. Fasa'ala man rabbuka ala mungkin. Ya. Di kubur itu seperti itu katanya. Jadi tahu bangun, kok ada dua orang, nah, ternyata mati. Itu. Jadi kalau sudah siap kan enak. Oh, ini malaikat Allah munkar wa nakir. Ya. Bisa jawabnya. Nah, salisan. Jadi tidur tadi disunahkan berwudu. Yang ketiga yang disunahkan bagi berwudu adalah al-junub. Idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanam aw yu'amil al-jima'. Jika dia menginginkan untuk makan atau minum atau tidur atau mengulangi jima', ini disunahkan baginya berwudu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau dalam keadaan junub dan beliau menginginkan untuk makan, minum, makan dan tidur, beliau berwudu seperti wudunya salat. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil-junub
idza arada an ya'kula aw yashraba aw yanam ay yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Nabi SAW memberi rukhsah, memberi keringanan bagi mereka yang junub jika hendak makan, minum, tidur, berwudu seperti wudunya salat. Tidak perlu mandi maksudnya rukhsah itu. Jadi cukup dengan berwudu. Ya. Ini jangan sampai lalai. Kadang-kadang karena kecapean sesudah main bingung. Ya. Jadi jangan lupa bagi yang belum, ya, jangan dibayangkan dulu. Jadi biasanya dalam keadaan capek langsung saja main minum biasanya. Haus. Ini jangan biasakan. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. Jika seorang kalian tidak mendatangi istrinya kemudian ingin mengulanginya, maka dia berwudu, cukup berwudu. Ya, namun mandi lebih afdal. Nabi SAW pernah mengumpuli 9 istrinya dalam semalam. Beliau setiap kali pindah dari rumah ke rumah beliau mandi. Jadi sebelum mengumpuli yang satu beliau mandi. Kenapa? Ditanya oleh para sahabat, beliau jawab asyaf wa athhar. Lebih bersih, lebih suci. Mandinya jangan dibayangkan seperti yang itu ya, mandi keramat gitu. Mesti bukan seperti itu mandinya. Masuk angin dulu. Jadi mandinya biasa, disiram 3 bulan. Atau kalau Nabi SAW cukup 4 mud, sudah bersih. Kalau mandinya seperti mandinya orang sekarang, keramas dulu dan sebagainya. Bukan seperti itu. Dan maka itu disarankan ini apa namanya? Disarankan bagi yang mampu untuk kamar mandinya dikasih shower. Ya. Ini faedah sekali buat mereka yang buat ikhwah misalnya. Dikasih shower jadi tidak berisik, terus mandinya ada boros air. Itu ikhwah. Mungkin yang belum nikah tanya-tanya deh, apa begitu ya? Bertanya-tanya. Itu ikhwah. Ini resep saja. Nah, berikutnya rabi'an qabla al-ghusli sawa'un kana wajiban aw mustahabban. Disunahkan baginya berwudu adalah sebelum mandi besar, sama saja itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala min al-janabah يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه بالصلاة. Bahwa Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu anha, jika beliau mandi dari junub, beliau memulai membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan kanannya ke kirinya, membasuh kemaluannya, kemudian berwudu seperti wudunya salat. Nanti akan datang pada bab al-ghusl insyaallah taala. Khamisan aklu ma massatun nar. Disunahkan berwudu setelah makan makanan yang tersentuh api. Panggangan, sate. Ya. Ini disunahkan berwudu. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari apa yang tersentuh api. Jadi apapun makanan yang tersentuh api disunahkan kita, diperintahkan kita berwudu. Asalnya tawaddu ini fi'il amr. Berwudulah kalian dari apa-apa yang tersentuh api, dari makanan yang tersentuh api. Asalnya ini adalah wujuban fi'il amr. Namun ada dalil lain yang memalingkan dari wajibnya menjadi sunnah. Ya, katanya di sini wahwa mahmudun ala istiqbal. Hadis tadi ini, ya, hadis ini
di bawah mengandung makna istihbab, sunnah yang asalnya adalah wajib. Karena ada hadis Amr bin Umayyah adilnya. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min kaffi syah. Katanya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min kaffi syah. Beliau memotong kecil-kecil dari bahu kambing. Dibakar maksudnya, mungkin maksudnya sate, memotong kecil-kecil dari bahu kambing. Fa'akala minha pada ila shalah wa qama wa daraha as-sin wa shalla wa lam yatawadda. Nabi sallallahu makan dari itu, bakar potongan ini, daging bahu kambing, kemudian disuruh untuk salat. Beliau langsung berdiri dan melemparkan pisaunya. Beliau salat tanpa berwudu. Nah, jadi di sini yang perintah tadi yufidu istihbab, la yufidu wujuban. Ada dalil yang memalingkan dari wajib menuju istihbab. Jadi hukumnya sunnah setelah makan bakar-bakaran berwudu. Yang keenam adalah likulli salat. لحديث بريدة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. Setiap kali salat disunahkan berwudu. Bahwasanya ada dari hadis Buraidah bahwa Nabi SAW berwudu ketika untuk setiap salatnya. Falamma kana yaumul fathi tawadda'a masa'a ala khuffayhi wa shalla salawat bi wudu'in wahid. Ketika hari Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, beliau memusat di atas khufnya dan salat dengan beberapa kali salat dengan sekali wudu. Qala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Wahai Rasulullah, engkau mengerjakan sesuatu yang engkau belum pernah mengerjakan. Itu salat berapa kali salat dengan sekali wudu. Faqala amdan fa'altuhu ya Umar. Aku sengaja mengerjakan itu. Ya. Ini menunjukkan perkara yang dibolehkan. Namun yang lebih afdal setiap kali salat dia berwudu. Tapi anda kulli hadath. Setiap kali berhadath ini disunahkan berwudu. Di hadis Buraidah radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fada'a Bilalan. Pada satu pagi Nabi SAW memanggil Bilal, faqala ya Bilal, bima salaqtani ila jannah? Dengan apa engkau mendahuluku ke surga? Inni dakhaltu al-barihah al-jannata fa sami'tu khashshati amani. Sesungguhnya aku masuk surga semalam. Aku mendengar suara gemerisik sandalmu di depanku. Faqala Bilal ya Rasulullah, ma adantu qattun illa sallaitu rak'atain. ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله بهذا. Kata Bilal, tidaklah aku azan sedikit pun kecuali aku salat 2 rakaat dan tidaklah aku tertimpa hadas kecuali aku berwudu karenanya. Jadi setiap berhadas Bilal berwudu. Maka kata Nabi bihadza. Ya karena ini engkau bisa mendahului itu di surga. Itu faedah dari menjaga mulut. Thaminan bil ghaib, disunahkan berwudu setelah muntah. Di hadis Ma'bad bin Abi Talhah an Abi Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afṭara fatawadda'a falaqitu thawban fi masjid Makkah فذكرت ذلك له فقال صدق أنا سبقت له وضوءه. Berdasarkan hadis Ma'bad bin Abi Talhah dari Abi Darda bahwa Rasulullah SAW pernah muntah, kemudian beliau berbuka dan berwudu. Lalu aku jumpai kawan di masjid Damaskus, aku ceritakan itu, dia berkata, dia benar. Ya, bahkan aku yang menuangkan lahu wadu'ahu.
aku yang menuangkan airnya untuk beliau. Beliau berwudu setelah muntah. Tabi'an yang ke-9 yang disunahkan berwudu min hamlil mayyit, setelah memikul mayit, setelah menggotong mayit, ini disunahkan berwudu. Dikali sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi besar, dan siapa yang memikulnya hendaklah dia berwudu. Ya. Itu yang dia sebutkan 9 dari apa yang disunahkan baginya berwudu. Kemudian kita lanjutkan pembahasan al-mashu ala al-khuffain, mengusap di atas khuf. Kata muallif, qala Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, berkata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarh Muslim, ajma'a man ya'tad bihi fi ijma' ala jawaz al-mashi ala al-khuffain fi safar wal hadar. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bagi mereka yang menganggap ijma' atas bolehnya mengusap di atas kedua khuf ketika safar ataupun mukim. Khuf itu ini semacam kaos kaki tapi dari kulit. Kalau dikatakan sepatu lebih cocok dengan kaos kaki. Kalau dikatakan kaos kaki kurang tebal. Jadi modelnya dari kaos kaki, nanti ada seleretannya, resletingnya itu panjangnya setengah betis. Kemudian ada resleting di bagian dalamnya itu sampai ke mata kaki. Ini maknanya sulitnya bukan main, sebab terbuat dari kulit, khusus dipakai orang-orang Arab di musim dingin. Terbuat seluruhnya dari kulit. Di situ semacam kaos kaki, cuma ada tempat untuk jempolnya, untuk jari yang lain. Jadi memakainya enak. Ini biasanya orang-orang memakai itu ketika sholat di masjid, ketika mereka berjalan. Nah, di sini karena sulitnya mencopot khuf ini, maka disyariatkan untuk cukup mengusapnya ketika berwudu, mengusap di atas khufnya. Nah, di sini ijma, kata muallif, siapa yang menganggap itu ijma? Nah, di sini cukup beri keluasan dari beliau, sebab kata-kata ijma ini adalah kata-kata yang sangat berat. Seperti Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwa siapa yang menjamin dia mengatakan ijma, tidak ada satu ulama pun yang menyelisihinya. Nah, jadi ijma itu seluruhnya bersepakat. Meskipun pada asalnya ijma itu hanya dari kalangan sahabat, diterima hanya dari kalangan sahabat. Kalau di bawah itu, ini sulit untuk dikatakan ijma. Jadi di sini beliau kelihatannya memberi keluasan bagi mereka yang tidak menghitung ijma tentang bolehnya mengusap di atas khuf ketika safar ataupun hadir. Sawa kana lil hajat atau lighairiha, sama saja untuk hajat ataupun tidak hajat. Hatta yajuz lil mar'ah al-mulazimah li baitiha, sampai boleh bagi wanita yang hanya tinggal di rumahnya memakai khuf. Boleh mengusapnya, boleh. Wajibul ladzi la yamshi, dan orang yang sedang sakit yang tidak bisa kemana-mana. Ini sudah sepakat
kebanyakan para ulama tentang bolehnya di berbagai keadaan. Wa innama ankarathu asy-syi'atu wal khawarij wa la yu'taddu bi khilafihi. Tetapi yang mengingkari tentang bolehnya ini adalah orang-orang Syiah, orang Khawarij, tapi tidak dianggap. Perselisihan mereka ini tidak dianggap. Dikuatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, haddatsani sab'una min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah kana yamsahu 'ala al-khuffayn. Sampai kepadaku 70 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah mengusap di atas khufnya. Seperti hadis tadi yang sudah kita baca, beliau mengusap di atas khufnya. Hadis Buraidah. Kita lihat. وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام. Yang paling bagusnya untuk dijadikan hujjah tentang bolehnya mengusap di atas khuf apa yang diriwayatkan oleh A'mash dari Ibrahim dari Hammam. Qal bala Jarir, thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayhi. Jarir buang air kecil, kemudian dia berwudu dan mengusap di atas khufnya. Fakila taf'al hada, maka dikatakan pada Jarir bin Abdullah, engkau mengerjakan ini? Faqala na'am. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a wa masaha ala khuffayhi. Aku melihat Nabi sallallahu buang air kecil, beliau berwudu dan mengusap di atas khuf. Qala al-Amash, qala Ibrahim, kana yu'jibuhum hadha al-hadith li'anna al-Islam Jarir kana ba'da nuzul al-Ma'idah. Yang mengherankan dari hadis ini bahwa Islam Jarir ini adalah setelah turunnya ayat Al-Ma'idah, ayat tentang wudu. Idza kuntum ila shalah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq famsahu bi ru'usikum ila akhir ayat. Apa maksudnya? Jadi surah Al-Ma'idah ini mensyariatkan untuk berwudu, mensyariatkan untuk berwudu. Sedangkan Jarir, jadi yang fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-ka'bayn. Ini famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Sedangkan berarti ini ayat yang mengisyaratkan apa? Mencuci kaki, bukan mengusap di atas khuf. Ya, di sini Islamnya Jarir setelah turunnya surah Al-Ma'idah. Sebab periwayatan ini diambil setelah dia Islam tentunya. Jadi Jarir meriwayatkan ini tentunya dalam keadaan Muslim, dan di situ setelah turun surah Al-Ma'idah. Qala An-Nawawi rahimahullah, ma'nahu anna Allah ta'ala qala fi surah Al-Ma'idah fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Falau kana Islam Jarir mutaqaddiman ala nuzul Al-Ma'idah lihtimal qawl hadithihi fi al-masjid al-khuf mansukha bi ayat Al-Ma'idah. Perhatikan itu. Seandainya Islamnya Jarir ini lebih dulu dari turunnya surah Al-Ma'idah ini, berarti mengandung kemungkinan hadis masah alal khuffain, mengusap di atas khuf ini nasakh hukum, mansukh, terhapus hukumnya, terhapus dengan ayat Al-Ma'idah. Dipahami ya? Falamma kana Islamu mutaakhiran, nah ketika Islamnya Jarir di akhir, lebih dari setelah turun Al-Ma'idah, alimna anna hadithahu ya'mal bihi. Kita mengetahui bahwa hadis ini diamalkan. Posisinya apa? Wa huwa mubayyin, menjelaskan annal murada bil ayat ghairu sahibil khuf, menjelaskan bahwa ayat tadi untuk mereka yang tidak memakai khuf. Fatakunu sunnah mukhassasatan lil ayat. Fatakunu sunnatu mukhassasatan lil ayat. Wallahu a'lam. Maka sunnah itu menjadi takhsis dari ayat yang umum tadi. Jadi wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian wa arjulakum ila al-ka'bayn. Nah, tapi ini alasan dia seperti ini. Namun sebenarnya ada pendapat lain. Coba perhatikan ayat Al-Ma'idah. Itu bisa dibawa ke membasuh, bisa dibawa ke mengusap. Sebab ada dua riwayat dalam bacaan itu. Faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nah, wa arjulakum ila al-ka'bah. Jadi posisi arjula ini i'rabnya. Siapa yang belajar nahwu? Sabina. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Berarti arjula kemana atofnya? Ayo siapa yang belajar nahwu? Maksud kemana ini? Faghsilu. Iya. Faghsilu. Maka cucilah wajah kalian wa aydiyakum dan tangan kalian ila al-marafiq wamsahu usaplah bi ru'usikum. Ya. Baru arjulakum lagi. Wa arjulakum berarti arjulakum maksudnya ke iksilu. Dalam riwayat lain sahih bahwa ini bisa dibaca wa arjulikum. Bisa dibaca arjulikum. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bah. Dua-duanya sahih bacaan. Berarti kalau arjulikum maksudnya kemana? Amsahu. Ya, kemana? Ke ru'usikum. Ke ru'usi. Berarti dalam ini diusap. Usapah kepada kalian wa arjulikum. Dan kaki kalian ila al-ka'bah. Dua-duanya ini ada riwayat yang sahih insyaallah taala. Kalaupun memakai dalil tadi tentang turunnya Islamnya Jarir, ini juga dibolehkan menjadi satu tambahan hujjah. Jadi turunnya Islamnya Jarir ini setelah turun surat Al-Maidah. Jadi mas'al al-kufrin. Jadi surah Al-Maidah tadi berlaku untuk mereka yang tidak memakai khuf. Kalau yang memakai khuf maka pakai dalil Jarir seperti itu tadi. Kalaupun pakai hujjah tadi tentang dua riwayat itu insyaallah juga dibolehkan. Ini insyaallah tidak ada celah bagi mereka yang mengingkari mengusap di atas khuf. Nah, insyaallah naktafi huna insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta